Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Senin, awal pekan 13 April 2026. Dan kalau pagi tadi mendengar dari pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami sudah mendengarkan masukan Anda, komentar Anda yang akan kami jadikan sebagai bahan diskusi kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi saat ini. Dengan topik seputar menuju swasembada kedelai dan harapan pengrajin tempe. Kita akan perbincangkan bersama kali ini lewat via Zoom. Kami sudah bersama dengan owner pabrik tahu Putra Selayar, ada Bapak Muhammad Ridwan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sehat-sehat ya Pak Ridwan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ridwan, ini ada kebijakan yang sudah akan dihadirkan oleh pemerintah Indonesia yang menargetkan untuk swasembada komoditi kedelai khususnya pada tahun 2029 dengan target produksi ini mencapai sekitar 2,62 juta ton. Ada banyak begitu sehingga untuk kedelai nantinya tidak perlu diimpor lagi dari negara lain untuk masuk ke Indonesia, sebut saja dari Brasil begitu, untuk mencukupi kebutuhan kedelai yang dibutuhkan di tanah air. Nah, mungkin Anda sebagai seorang owner pabrik tahu Putra Selayar bisa share informasi dulu untuk tiap hari ini setiap berapa kilogram gitu kedelai yang dipergunakan ini dalam produksi tahu yang ada di sana ini, Pak Ridwan. Untuk saat ini, alhamdulillah kami bisa produksi per harinya itu di angka 500 kuintal ya, 5 kuintal per harinya. 5 kuintal. Iya. Ini untuk kedelai yang digunakan apakah kedelai lokal atau kedelai impor ini Pak Ridwan? Untuk saat ini kami sedang pakai kedelai impor. Oh ya. Iya. Adakah mungkin perbedaan kedelai impor dengan kedelai lokal ketika proses penggunaan untuk pembuatan tahu ini Pak? Kalau dari segi perbedaannya, dari segi kualitas mungkin ya, karena di mana kedelai lokal sudah kita ketahui bersama bahwasanya kualitasnya itu tidak begitu produktif. Iya. Artinya bisa dibilang hasil produksi tahu dan tempe itu dengan memakai kedelai lokal kualitasnya agak minim. Iya. Apakah dibanding dengan kedelai impor. Iya. Nah Pak Ridwan, apakah dengan adanya perbedaan kualitas ini justru akan sangat mempengaruhi dengan dari hasil produksi tahu ataupun juga tempe yang dihadirkan begitu dari segi cita rasa mungkin atau aroma atau seperti apa ini dari hasil pengalaman selama ini Pak Ridwan? Kalau dari segi pengalaman kemarin-kemarin Pak, ketika kita bandingkan dengan kedelai lokal dengan kedelai impor, dari segi kualitas ketahanan kedelai tahu tempenya itu sudah jauh berbeda. Kemudian dari segi rasa juga mungkin ya, segi rasa dan pokoknya dari segi kualitasnya memang sudah sangat jauh. Iya. Nah, dibanding dengan kedelai impor. Nah Pak Ridwan, dengan adanya kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah yang menargetkan untuk swasembada komoditi kedelai pada tahun 2029 nanti, yang seperti sudah disebutkan ini target produksinya mencapai sekitar 2,62 juta ton, otomatis ini akan memenuhi setiap penggunaan kedelai begitu, produksi kedelai untuk di Indonesia. Mungkin dari Anda selaku owner pabrik tahu yang notabene ini menggunakan kedelai sebagai bahan bakunya, mungkin ada yang ingin disampaikan dari segi kualitas seperti apa yang harus dihasilkan dari kedelai lokal di swasembada kedelai 2029 nanti nih Pak Ridwan. Kalau harapan saya ke depannya, apabila toh memang kita mau swasembada kedelai, saya berharap kepada pemerintah untuk mengadakan bibit-bibit unggul untuk petani-petani kedelai khususnya. Kemudian kalau bisa
eh, turunkan instansi-instansi terkait ke petani untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar hasil panennya bisa tergolong kualitas bagus begitu. Iya. Nah, Pak Ridwan, jadi nanti dengan adanya swasembada kedelai, otomatis ketika produksi kedelai lokal ini sudah banyak, ini kan pasti kedelai impor ini akan berkurang. Ada mungkin catatan khusus dari Anda selaku owner pabrik tahu yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku produksi tahu tersebut, dari segi ukuran, dari segi kemudian juga kualitas, standar kebersihan dan sebagainya, ini catatan apa yang perlu diharapkan sehingga bibit unggul tadi yang Anda sampaikan ini sesuai dengan kualitas dari kedelai yang diimpor dari luar Indonesia, Pak Ridwan? Iya, harapan kami nantinya ketika swasembada kedelai itu betul-betul apa namanya, eh, dari segi kualitas kayaknya karena pengalaman dari tahun kemarin-kemarin, kalau dari kedelai lokal itu eh, artinya masa panennya sebenarnya belum tiba masanya untuk dipanen. Oh, ya. Ya, tapi petani sudah memaksakan untuk memanennya karena apa? Mungkin karena tidak adanya pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan kepada petani sehingga begitu. Artinya dari segi kualitas kedelainya itu dia masih mengandung kadar air. Artinya belum kering betul Ya. sehingga ketika kita tampung di lumbung kedelai, artinya di gudang kami itu paling paling bisa bertahan sampai 10 hari sudah berjamur begitu Oh, kedelainya. Jadi ya. harapan kami bagaimana caranya supaya kualitas kedelai Indonesia bisa berbanding lurus dengan kedelai-kedelai yang impor pada umumnya. Iya. Jadi harapannya dengan ada pelatihan-pelatihan yang dihadirkan baik itu bagi para petani bisa Pada menghasilkan petani, kualitas kedelai yang kualitas sama lah kualitasnya sama dengan dengan kedelai impor ya Pak ya. kedelai yang impor, iya, iya. Mhm. Dari segi harga ini selama ini apakah memang ada perbedaannya dari kedelai impor dan juga kedelai lokal atau mungkin lebih mahal kedelai impornya ketimbang kedelai lokal ataupun sebaliknya ini dari Oh iya, pengalaman Anda? kalau dari segi harga otomatis memiliki perbedaan harga yang begitu tidak signifikan memang perbedaan harganya. Karena kenapa? Pertama tadi dari segi kualitas. Iya. Kualitas kedelai lokal itu artinya harganya sangat berbanding jauh lah dari kedelai-kedelai impor. Karena kenapa? Eh, daya jualnya, daya belinya itu kedelai lokal, artinya dari segi kualitas, Iya. mungkin kami sebagai pengrajin lebih memilih kedelai-kedelai impor, sehingga kedelai-kedelai impor itu harganya semakin hari semakin melonjak. Apalagi ini faktor adanya perang, Iya. sehingga pengiriman-pengiriman barang impor mungkin agak terhambat, Iya. sehingga stok kedelai sudah menjadi apa namanya berkurang begitu, Mhm, mhm, sehingga dari faktor harga juga melambung tinggi saat ini. mhm, mhm. Dan ini agak susah juga ketika harga tahu ataupun juga tempe dinaikkan, ini bisa meresahkan masyarakat kembali nih ya Nah, Pak Ridwan. itu yang jadi kendala, Kak. Ya, Artinya untuk meyakinkan masyarakat awam pada umumnya bahwasanya kedelai itu di mana sudah langka saat ini, harga sudah artinya naiknya tidak apa namanya begitu jauh dari ya, dari harga-harga mhm, sebelumnya. ya, Untuk menaikkan harga tempe dan tahu itu agak susah kayaknya, agak Kak. susah Karena ya. kenapa? Daya beli masyarakat itu ya dari segi-segi kelas ekonomi ke bawah lah mungkin berpikir kalau Ya, harga tempe mhm, dinaikkan begitu. mhm. Jadi Apalagi memang, kita di sini mhm, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya kan mayoritas apa namanya penikmat tempe tahu itu ya, masih minim mhm. ya dibanding daerah-daerah Jawa begitu. Jadi memang Pak Ridwan kekhawatiran ketika impor kedelai ini berkurang,
ini juga tetap ada ya, mengingat harganya yang pasti Iya, akan tinggi, sedangkan harga tahu dan tempe ini harus tetap seperti harga biasanya karena harga dapat biasanya. dijangkau begitu oleh masyarakat. Dan ini juga Iya, mungkin akhirnya dari kekhawatiran ini untuk menjawab semua itu maka diadakan swasembada komoditi kedelai iya, 2029. iya. Dengan catatan tadi dari Pak Ridwan, perlu ada persiapan dari pemerintah dengan adanya pelatihan sehingga kualitas kedelai lokal yang nantinya hadir di swasembada kedelai 2029 ini harus sama ya dengan kualitas Iya, kedelai impor ya Pak Ridwan. iya, iya, iya. Yang terakhir mungkin Pak Ridwan, ada yang ingin Anda sampaikan, baik itu kepada pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait sehingga apresiasi memang dihadirkan dari seluruh masyarakat dengan adanya swasembada kedelai di 2029. Namun dengan catatan tadi, harapannya juga ini dari segi kualitas yang dihasilkan nanti oleh kedelai lokal kita di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan, harus sama baiknya begitu dengan kedelai impor dari luar negeri. Pak Ridwan. Iya. Harapan kami ke depannya, apabila memang terjadi swasembada kedelai di Indonesia, harapan kami ke pemerintah agar bisa mengadakan bibit-bibit unggul turun ke petani-petani Indonesia sehingga bisa apa namanya bisa meningkatkan kualitas hasil panen kedelainya Iya. dan ya itu tadi yang terpenting eh, pemerintah juga harus menurunkan instansi-instansi terkait ke petani untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada petani Iya. kedelai tersebut. Artinya sehingga sudah sampai waktunya mungkin bahwasanya petani harus naik kelas. Ya. Iya, ya begitu. Bisa membantu petani juga dan pengusaha tempe juga Betul, usahanya tetap stabil ya dengan tetap kedelai dengan stabil. kualitas yang terbaik ini Iya, seperti iya, dengan artinya kedelai impor. betul betul ya, Bu, ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ridwan. Sukses untuk usaha pabrik tahu Putra Selayar dan sehat selalu Pak Ridwan. Terima kasih sudah bersama dengan RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan owner pabrik tahu Putra Selayar Bapak Muhammad Ridwan yang sudah sedikit berbagi pengalaman ya bagaimana pengaruh dari kualitas dari kedelai impor dan juga kedelai lokal, dan harapannya dengan adanya swasembada kedelai 2029 yang sudah diwacanakan oleh pemerintah yang saat ini tengah disiapkan begitu ya, dimana kan sesuai dengan informasinya bahwa pemerintah Indonesia ini akan menargetkan untuk swasembada komoditi kedelai pada tahun 2029 dengan target produksi mencapai sekitar 2,62 juta ton. Dan informasi juga untuk Anda bahwa saat ini pemerintah sudah mulai melakukan pengembangan sekitar 73.000 hektar lahan kedelai, karena kalau kita berbicara terkait kebutuhan kedelai tahunan di Indonesia pendengar ini mencapai 2,9 juta ton. Nah, dengan produksi dalam negeri yang kita hasilkan hanya mencapai 350.000 ton per tahunnya, sehingga swasembada kedelai ini diharapkan untuk segera terrealisasi khususnya nanti di 2029. Dan catatan tadi dari owner pabrik tahu Putra Selayar Bapak Muhammad Ridwan, semoga ketika swasembada kedelai 2029 nanti kualitas kedelai lokal yang dihasilkan ini akan sama dengan kualitas kedelai impor. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.
Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan, hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Senin 13 April 2026 membahas seputar menuju swasembada kedelai dan harapan pengrajin tempe. Tadi kita sudah perbincangkan topik kita ini bersama dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Muhammad Ridwan selaku owner pabrik tahu Putra Selayar. Bagaimana kualitas dari kedelai ini sangat mempengaruhi dari hasil produksi tahu dan tempe yang dihasilkan, baik dari segi rasa, ketahanan, dan juga aromanya begitu. Dan kita akan perbincangkan topik ini seperti apa sebenarnya
untuk komoditi kedelai ini apakah memang ada perlakuan khusus dan lantas apa-apa saja yang perlu dipersiapkan menuju swasembada kedelai tahun 2029 pendengar. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Aminah Muhtar MP selaku pengamat pertanian dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, UMI Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, sehat-sehat ya Prof ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Prof. Ini kan sesuai dengan informasinya bahwa pemerintah Indonesia sudah akan menargetkan untuk swasembada komoditi kedelai pada tahun 2029. Tanggapan Anda seperti apa ini Prof? Ya, terima kasih kepada pemirsa RRI. Sebenarnya kami dari peneliti juga sebagai tenaga edukasi. Ya. Kalau melihat ini sebenarnya tidak bermimpi ya, kita tidak bermimpi untuk bisa sampai ke target swasembada kedelai. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita sebenarnya punya potensi terutama lahan, kita juga punya petani, kita juga punya alhamdulillah teknologi yang sudah setiap tahun pemerintah gelontorkan dana untuk melakukan riset. Iya. Tapi ya itu tadi, kalau melihat kondisi sekarang, jadi berapa import itu masih di atas Iya. Hampir 90% ya Pak ya, Bu ya? Oh iya, kebutuhan kedelai setiap tahun itu meningkat. Sekarang sekitar 2,6 sampai 2,7 ton setiap tahun. Sementara produksi kita kan, ya orang-orang sudah tahu, 500.000 aja, 1 juta aja nggak nyampe. Iya. Ya itu, jadi kami tetap optimis bahwa pemerintah insya Allah akan menargetkan swasembada kedelai di tahun 2029. Nah, tetapi ya itu tadi ada beberapa hal sebenarnya yang perlu pemerintah juga prioritaskan untuk mencapai swasembada kedelai. apa saja itu Prof yang harus dipersiapkan untuk menuju ke swasembada kedelai 2029 ini? Mengingat tadi kan disampaikan ya lahan kita ada begitu Prof. Kita ada. Nah, yang pertama terutama tadi yang lahan, jadi perlunya peningkatan teknologi. Yeah. Jadi kita tahu Indonesia kan sebagian besar kita punya lahan itu adalah lahan kering. Jadi lahan kering lebih besar ya lahan kering daripada lahan-lahan produktif. Nah, keterbatasan air itu salah satu yang jadi masalah karena kita tahu kedelai itu merupakan agak rewel ya. Yeah. Jadi agak rewel. Tetapi di sinilah butuhnya teknologi. Jadi bagaimana teknologi yang pertama tadi itu ketersediaan air, yang kedua, nah di sinilah perannya peneliti. Jadi mencari varietas yang unggul yang tahan terhadap kondisi agroklimat di negara kita. Itu dari segi. Ya berikutnya juga ya kalau saya anukan dari hal kebijakan pemerintah ini punya tuh harus turun tangan kebijakan harga. Jadi kadang petani yang mengeluhkan ini karena kami juga punya mitra ya, sering konsultasi sama petani kedelai. Kalau harganya katanya kalau udah mau panen raya, maaf itu kadang harga itu tidak turun. Nah itu jadi stabilitas harga harusnya ini pemerintah bisa menjamin. Tapi sementara ini kan kita tahu Bulog sudah turun tangan ya. Namun tidak dipungkiri di kenyataannya ada saja beberapa tengkulak ya istilahnya yang menyebabkan petani kadang rugi dalam hal harga kalau sudah nyampe panen raya. Mempermainkan harga begitu ya Prof ya? Seperti itu. Iya. Nah, tadi kan Anda sampaikan juga bagaimana peneliti, khususnya Ibu Prof ini sedang mengembangkan bibit unggul, varietas unggul begitu. Bagaimana tadi juga kami sudah diskusikan dengan pengrajin tempe dari Selayar ini, Bu Prof, yang memang menyampaikan bahwa ternyata ada perbedaan signifikan ketika membuat tahu atau tempe dengan menggunakan kedelai impor ataupun juga kedelai lokal. Dari segi kualitasnya. Nah, lantas varietas unggul yang seperti apa yang sudah akan disiapkan ini menuju swasembada kedelai 2029 agar kualitas kedelai lokal kita nanti pada tahun 2029 ini sama dengan kualitas yang dihadirkan dari kedelai impor begitu. Maaf deh, kalau dari segi kualitas, coba saya tanya, kualitas kedelai kita itu lebih bagus. Oh, seperti jadi itu ya, Prof ya? Lebih mudah difermentasi. Lebih enak malah. Iya. Jadi itu kita punya kedelai lokal itu lebih bagus. Nah, dalam yang tadi saya katakan varietas unggul tetap varietas kita punya ya, itu akan dikembangkan dalam artian
dalam hal segi rasa memang kita lebih bagus, lebih gampang difermentasi. Coba aja tanya pengrajin tempe, lebih bagus. Tetapi yang kami maksud di sini varietas unggul dalam artian supaya produksinya bisa meningkat, kita mencari varietas yang tahan terhadap kondisi agroklimat iklim kita. Sehingga produksi bisa meningkat meskipun dengan keterbatasan air. Karena kan kita di awal tadi sudah saya katakan bahwa lahan kita ini rata-rata lahan tak ada hujan ya, lahan kering. Jadi air itu masih kurang. Jadi mereka rata-rata petani, tingkat petani, kedelai ditanam itu setelah panen padi. Ya, jadi lahan-lahan kering ini yang tidak punya sarana irigasi, jadi mereka menanam kedelai setelah tanam padi. Bahkan biasanya kalau sedikit agak panjang musim kemarau itu padi kedelai. Jadi 2 kali menanam kedelai. Tetapi ya itu tadi bagaimana peneliti bisa menghasilkan varietas yang tahan terhadap cekaman iklim, cekaman kekeringan, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana produksi bisa ditingkatkan lewat ekstensifikasi, juga penambahan areal. Jadi kami berharap juga sebenarnya untuk mencapai swasembada pangan, selain memperbaiki beberapa teknologi budidaya kedelai, pemerintah kami berharap juga penambahan lahan untuk kedelai. Maaf, sawah ini kan cetak sawah kita dengar itu diperuntukkan terutama untuk padi terutama untuk padi. Itu kemarin kalau tidak salah mungkin booming juga di sempat ketua komisi Tubuh Titik yang sempat marah, sempat marah dengan pemerintah. Kenapa katanya pangan yang paling diupayakan itu ditingkatkan padi. Mau swasembada itu padi sama jagung. Ini kedelai kok tidak diperhitungkan, sedangkan kita punya kita import itu sangat jauh dengan produk dalam negeri. Jadi sudah saatnya sekarang ya, Bu Prof, untuk swasembada kedelai. Iya. Nah, tadi juga Anda sempat menyampaikan seputar kebijakan harga. Nah, Bu Prof, tadi lewat Opini Publik Makassar Pagi, pendengar kita ini bergabung memberikan informasinya, bahkan pengalamannya. Ada yang petani juga yang sempat menyampaikan kalau dulu ini para petani memang fokus menanam kedelai. Namun karena ketika dijual ya, ini harganya tidak bersahabat dengan para petani, di mana produk untuk pengeluaran yang dihadirkan dalam proses produksinya ini lebih besar dibandingkan dengan harga yang ditawarkan kepada mereka. Seperti apa ini seharusnya ini Bu Prof, sehingga para petani juga tetap semangat dalam mengembangkan komoditi kedelai ini? Nah iya, itulah tadi. Jadi memang terkadang tidak dipungkiri kos yang dikeluarkan untuk biaya produksi itu tinggi. Yang bisa terjadi jika saat panen terjadi harga anjlok, itu menyebabkan petani merugi sehingga mereka enggan untuk menanam kedelai. Nah disinilah peran pemerintah. Bagaimana dia menjamin kestabilan harga untuk petani kita, sehingga petani itu mau tertarik untuk menanam kedelai. Nah itu salah satu kenapa sampai banyak petani yang tidak mau menanam kedelai. Kenapa harga jagung sama padi kan lebih bagus. Jadi harganya juga lebih stabil. Nah itu salah satu juga yang menyebabkan kenapa petani kita kurang tertarik untuk menanam kedelai. Baik Bu Prof, yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, bagaimana edukasi juga bisa didapatkan oleh para petani kita ya untuk menghasilkan kualitas kedelai yang terbaik, dan juga bagaimana persiapan-persiapan yang perlu dihadirkan oleh pemerintah saat ini sehingga target swasembada kedelai untuk 2029 ini bisa terwujud, Bu Prof. Kalau saya berharap ya petani, jadi karena petani kita sekarang alhamdulillah bukan lagi petani kolonial. Jadi informasi tentang pengembangan teknologi kedelai itu sudah tersedia di mana-mana. Bukan hanya cuma lewat penyuluh, mungkin kadang lewat penyuluh itu masih agak telat-telat, tetapi lewat media sosial, internet, dan sebagainya. Saya berharap petani kita melek teknologi. Jadi melek masukan terhadap apa yang telah diberikan pemerintah tentang teknologi apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan hasil kedelai. Itu harapan saya kepada petani kita, dan saya sangat berharap itu petani kita udah melek teknologi. Iya, baik. Terima kasih Prof untuk waktunya bersama dengan RRI di sela-sela kesibukannya. Sehat selalu Bu Prof ya, dan harapan kita bersama swasembada kedelai 2029 ini bisa terwujud. Amin. Terima kasih Bu Prof. Sama-sama deh. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Aminah Muhtar MP, pengamat pertanian dari UMI Makassar, sudah mengedukasi juga, dan harapan kita bersama bagaimana swasembada kedelai 2029 ini bisa terwujud, karena seperti yang kita ketahui bersama ya, untuk komoditi kedelai ini kebutuhan kedelai tahunan Indonesia ini mencapai 2,9 juta ton. Sedangkan untuk produksi dalam negeri hanya mencapai 350 ribu ton per tahunnya. Mengingat ini Indonesia dikenal dengan penghasil tempe, tahu, dan banyak menggunakan kedelai sebagai bahan dasar untuk produksi tersebut. Bagaimana target yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia untuk swasembada komoditi kedelai pada tahun 2029 ini bisa mencapai sekitar 2,62 juta ton, sehingga untuk impor komoditi kedelai tidak lagi dihadirkan dari negara-negara lain. Ini hampir 90% untuk memenuhi target tahunan kebutuhan kedelai tahunan di Indonesia. Kami juga ingin mengajak Anda pendengar mengikuti informasi lewat wawancara sorotan berita terkait target swasembada komoditi kedelai harus dibarengi dengan subsidi kepada petani kedelai. Hadir bersama dengan staf ahli Gubernur Sulawesi Selatan bidang ekonomi, Bapak Dr. Sutarjo Tui, dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Sutarjo Tui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sukses terus RRI. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Dr. Sutarjo Tui, kita tahu salah satu saat ini komoditi yang masih merupakan impor terbesar Indonesia yaitu kedelai dari Amerika Serikat dan juga Brasil yang mencapai 90%. Sementara kita tahu produksi Indonesia hanya sekitar 350 ribu ton per tahun dari kebutuhan 2,6 juta ton. Dan kita tahu bahwa kedelai ini merupakan salah satu sumber protein termurah yang dikonsumsi tempe yang merupakan buatan asli Indonesia. Nah, menurut pandangan Anda selaku ekonom, apa yang kebijakan yang perlu diambil pemerintah, terutama mungkin pemerintah yang ada di daerah guna untuk bisa begitu ya, memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana bisa mencapai swasembada untuk kedelai ini, Pak? Kedelai. Jadi begini, swasembada itu kan ketidaktergantungan kita ke luar negeri ya, atau ketidaktergantungan kita terhadap suatu barang yang dihasilkan oleh luar negeri supaya kita tidak perlu mengimpor. Itu disebut dengan swasembada. Nah, kalau dilihat sebenarnya mestinya fokus dulu pemerintah apakah di jagung, beras, dan satu lagi itu gula. Nah, kalau toh mau dirangkul semua nggak apa juga. Yang penting ada kemauan pemerintah untuk memajukan semua. Maju berasnya, maju kedelainya, maju garamnya, maju gulanya, maju jagungnya. Takut saya jangan sampai kita punya program difokus sekali ke kedelai, beras kelupaan, jagung kelupaan. Tapi kalau dua-duanya dipantau bagus, tentunya bisa. Kan begini, kedelai itu sebenarnya kita mesti memberikan subsidi kepada petani supaya dia tertarik dengan kedelai itu. Di Sulsel ini hampir orang tidak ada punya kebun kedelai karena tidak ada subsidi mungkin, dan harganya juga mungkin tidak menjanjikan. Tapi kalau itu barang import pasti kan menjanjikan, tetapi promosinya masih kurang sehingga petani masih senang jagung, padi dan jagung. Sebenarnya mungkin kalau saya melihat itu kan kedelai itu kan tumbuh tanpa tidak perlu ada irigasi. Ya mungkin pegunungan bisa, jadi mungkin dienrekang apa itu yang kurang menghasilkan beras ya diganti dengan kedelai. Tetapi itu lagi promosinya mesti kencang dari pemerintah, dan itu harusnya ada subsidi dari pemerintah untuk penyediaan bahan bakunya bagaimana. Ini kan diimpor, jangan sampai mahal di petani. Mahal ini mendingan saya jual tanam padi. Berapa dia tanam padi, berapa hasilnya, kan cuma itu hitungannya kan. Berapa harga pokoknya kedelai untuk tanam, kemudian berapa kedelai dijual. Kan cuma itu hitungan rakyat. Kalau dia menguntungkan ya dia di situ. Tapi kalau misalnya bahan bakunya diimpor, kemudian ada kenaikan dolar menjadi mahal dia punya bahan bakunya, dia juga tidak tertarik. Apalagi kalau tidak ada kesiapannya dolar untuk membeli kedelai. Dia cuma siap beli beras. Nah, saat itu kalau toh mau, saya suka sekali kedelai itu karena kedelai itu kan menghasilkan barang khasnya Indonesia, yaitu tempe itu kan. Tempe itu menjadi bahan ekspor Indonesia ke Amerika, ke Belanda.
dan itu ke Jepang, itu mahal harganya. Oke. Kan untung jadi dua-duanya mesti untung itu. Kalau dikasih subsidi berarti orang tertarik untuk nanam itu dan kemudian dia menjadi pabrik tempe, mengurangi kemiskinan, pengangguran juga terkurangi dan itu menghasilkan devisa kan, dia orang ekspor. Baik. Artinya di sini lagi harus ada subsidi. Oke, kebijakan pemerintah di sini yang perlu menjadi kunci Pak ya. Jangan hanya terfokus pada jagung dan beras, tapi juga bagaimana pada komoditi-komoditi lain yang dirasakan sangat penting begitu, seperti kedelai ini. Ya, itu kan kedelai kan masih kan tempe. Tempe itu kan laku diimpor, diekspor. Itu menghasilkan devisa. Kalau mau serius pemerintah, tapi kan saat ini kan mereka masih bicara tentang jagung, beras, gitu masalahnya. Baik. Padahal kalau itu yang mau digiatkan, ya kita akan mengurangi kebutuhan devisa karena mengurangi import kan. Kalau import kurang bahkan devisa kurang. Baik. Tapi begitu dia ekspor kan nambah dia punya devisa. Baik. Jadi banyak sekali keuntungannya. Oke. Lalu bagaimana menurut Pak? Mengurangi devisa, ekspor tambah devisa. Oke. Lalu bagaimana menurut pandangan Anda Pak Sutarjo terkait dengan peran Bulog? Sejauh ini kita kan tahu bahwa Bulog hanya menangani untuk beberapa komoditi saja, beras sepertinya begitu. Nah, kira-kira perlu tidak Bulog juga ikut andil begitu untuk bagaimana menangani dengan kedelai ini, membeli hasil kedelai ini? Iya, memang begitu. Karena begini, kalau misalnya Bulog tidak beli, berarti kan produksinya mau dijual kemana? Mungkin hanya ke pabrik tahu, tempe kan? Iya. Nah, pabrik tahu di tempe di sini kan agak kurang juga. Dan memang pabrik tempe itu saat ini kekurangan bahan bakunya. Kan gitu. Tapi kalau ada janji untuk pabrik tempe orang mau beli, kemudian dibantu juga ketika produksinya melimpah, kemudian Bulog mau beli, kan bagus sekali. Dan harus ingat tadi saya bilang, kita mengurangi impor berarti nambah devisa, kita banyak ekspor berarti nambah devisa. Kedua-duanya kita menguntungkan. Oke. Kalau itu menjadi ekspor impor, tidak sama dengan beras. Beras kan kita belum boleh ekspor. Iya. Artinya Bulog di sini. Iya, Pak Sutarjo, artinya Bulog di sini sebagai hub begitu Pak ya, menurut Anda? Iya, hubnya dia. Dia yang menjamin harga tetap, tidak merugikan petani, supaya orang tertarik. Karena ini petani itu kan kesini mau hidup saja, dia tidak mau kaya kok. Dia tanam kedelai, terus tidak pembelinya. Agak pokoknya mah kada pernah impor. Baik. Nah, tidak pembelinya. Itu di situ mesti ada namanya stabilisator. Stabilisator itu ya pertanian. Baik. Negara gitu. Oke. Pak Sutarjo, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI, Pak. Oke, makasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Itu tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda penyampaian dari staf ahli Gubernur Sulawesi Selatan bidang ekonomi Bapak Dr. Sutarjo Tui terkait target swasembada komoditi kedelai yang harus dibarengi dengan subsidi kepada petani kedelai. Dan tadi topik kita seputar menuju swasembada kedelai dan harapan pengrajin tempe juga sudah kita diskusikan dengan kedua narasumber kita. Ada Bapak Muhammad Ridwan selaku owner pabrik tahu Putra Selayar dan ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Aminah Muhtar MB pengamat pertanian dari UMI Makassar. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Nila Puspita ya, dan ada juga Imam di meja operator. Kita tutup kebersamaan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi